Saya pengagum berat Pak Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di ruang tamu Lokus. Kali ini kita akan membahas tentang uji materi undang-undang dengan nomor perkara 122 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023. Untuk lebih jelasnya, uji material apa itu? Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber sebagai pemohon. Yang pertama ada Bapak Asep Muhyiddin SHMA. Kemudian yang kedua masih Bapak Asep juga, tapi yang ini Bapak Asep Ahmad. Flower ya. Asep Flower. Asep Flower dan Asep Lawyer. Nah, saya sebagai host kali ini tidak sendirian karena ditemani oleh rekan saya Muhammad Jad Asidik. Muhammad Jihad Asidik. Oke. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita. Pertama ke Pak Asep Lawyer dulu sebelum ke Pak Asep Lawyer. Oke, Pak Asep, bisa sedikit dijelaskan permohonan apa sih yang Bapak sampaikan ke MK ini? Mangga. Baik, jadi dalam permohonan uji materi ini yang nomor perkaranya 122 tersebut tadi itu menguji pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah oleh terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Nah, di mana dalam pasal tersebut ada frase jika dipandang perlu hakim di Mahkamah Agung itu dapat memanggil para pihak. Intinya seperti itu. Pihak di sini Pihak yang bersengketa Oh. atau yang berperkara. Jadi dalam sidang-sidang perkara seperti kasasi ataupun peninjauan kembali itu kan dulu sebelum jauh-jauh hari saat ini itu pernah dilaksanakan persidangan. Tetapi semakin ke sini semakin maju persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kasasi dan peninjauan kembali itu tidak terdengar kembali, tidak terdengar lagi gitu. Jadi memang katanya dalam putusan tersebut itu ditulis dalam berita acara ataupun diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pertanyaannya, secara faktualnya masyarakat umum ataupun yang berperkara kapan mengetahui dilaksanakan persidangan? Berbeda kan kalau dengan yang di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu ada pemberitahuan undangan kepada para pemohon seperti kepada kami ya, Kang Asep ya. Ada undangan bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan persidangan. Nah, logikanya begini, kalau kata peribahasa atau katanya sidang terbuka untuk umum itu setidak-tidaknya ada informasi atau pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa atau yang berperkara. Nah, adapun mereka akan hadir ataupun tidak hadir, itu kan dikembalikan lagi kepada mereka sebagai pemohon untuk perkara kasasi dan peninjauan kembalinya. Nah, ini kan belum pernah ada, gitu. Nah, padahal dulu pernah ada, gitu. Mahkamah Agung memang berwacana akan kembali menggelar sidang secara terbuka untuk umum, tetapi itu kan baru wacana sampai sekarang kan belum terrealisasi atau belum terjadi. Jadi itu yang kami uji itu. Jadi kalimat jika dipandang perlu itu supaya menjadi wajib. Nah, setidak-tidaknya bahasa wajib di sini kan ada pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan sidang. Contoh, ada yang mengajukan kasasi dari terjauh Papua atau dari barat itu Aceh ya. Ketika sudah disampaikan pemberitahuan kan sekarang canggih.
ada apa melalui email gitu ya, melalui WhatsApp atau pesan elektronik seperti itu. Nah, itu mereka mau hadir ataupun tidak itu kan kewajiban untuk menyampaikan sidang terbuka untuk umum dilaksanakan sudah putus, clear gitu. Nah, jadi kami berharap itu bahasa jika dipandang perlu itu berubah menjadi wajib. Kan kalau jika dipandang perlu mah kapan atau jika dipandang perlunya? Terus siapa yang menganggap jika dipandang perlunya? Ya, Hakim. jadi dari sudut pandang siapa dipandang perlu? Apakah gitu. dari yang berperkara atau dari Hakim. Itu kan tidak jelas. Betul, tentunya hakim mungkin di sini menganggap jika dipandang perlu. Nah, pertanyaannya sejak kapan jika dianggap perlu ini? Dan bagaimana cara menguji jika dipandang perlunya kan nggak jelas. Gitu. Jadi mungkin para pencari keadilan berharap mereka itu yang penting ada pemberitahuan mau hadir ataupun tidak dalam persidangan tersebut otomatis sudah clear itu sidang dilaksanakan. Kan dalam tanda kutip mohon maaf gitu ya. Bisa saja. Nah, kan kita harus positive thinking juga gitu, tapi dalam tanda kutip bisa saja seolah-olah persidangan ini dilaksanakan dengan berita acara administrasinya sedemikian rupa, tetapi faktanya walau alam kan buktinya sekarang kan yang putusan-putusan tentang presiden di Mahkamah Konstitusi kan menjadi polemik. Nah, MK kan menemukan beberapa bukti termasuk CCTV dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kami berharap ini selaku masyarakat plus saya selaku profesi dari lawyer ini bisa betul-betul dilaksanakan karena jujur saat ini terjadi pergeseran apa disebutnya itu pergeseran daripada integritas, baik integritas daripada para penegak hukum, integritas dari luar daripada penegak hukum. Nah, jadi kami mah berharapnya itu bisa dilaksanakan. Setidak-tidaknya ada pemberitahuan. Tapi walau alam, apakah MK nanti bisa menerima atau tidak seperti itu kan kewenangan di MK, Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tetapi jangan sampai legal standingnya kan sudah masuk nih, tiba-tiba legal standing tidak bisa masuk. Pokok perkara istilahnya dibuat seolah-olah tidak bisa. Itu kan jadi kurang elok lah seperti itu. Seolah-olah bisa dibuat keputusan itu sesuai dengan keinginan daripada ya yang di atas lah seperti itu. Ya, yang di atas itu burung. Nah, bisa jadi ya gitu. Burung kan bisa berkuasa ya. Apa hanya kalimat jika dipandang perlu yang diuji material? Iya, jadi bahasa prasilnya dipandang perlu itu gitu. Karena kesininya itu jelas jika jadi bahasanya itu begini ya. Sedikit saya sampaikan. Ada di pasal 50-nya itu pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi. Nah, pertanyaannya seperti tadi, siapa yang mengkategorikan ini hanya jika dipandang perlu? Ini kan bahasanya bukan hakim, tapi Mahkamah Agung. Bisa saja menurut panitra ini tidak perlu, atau menurut hakim perlu, menurut panitra tidak perlu, kan tidak jelas. Ini kan skupnya Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu bukan hanya hakim saja, Betul. Gitu. Tapi ada elemen-elemen lain. Elemen-elemen lain. Yang hadir. Betul. Oke, terima kasih sekarang ke Pak Asep Ahmad nih. Oke. Apa sih Pak yang bisa disebut yang menginspirasi atau mengide kok Bapak punya cerk itu datang ke MK ingin menguji material masalah undang-undang ini Pak? Oke. Jadi begini Kang Begin. Sebenarnya pada konteks ini saya sebagai wartawan sekaligus curhat nih tentang persoalan hukum di negara Indonesia. Jadi selama saya bekerja sebagai kulit tinta selama mungkin hampir 20 tahun, banyak persoalan yang memang saya juga merasa heran dan mungkin saya anggap ada hal-hal yang tidak masuk akal. Janggal gitu ya. Ada kejanggalan. Saya beberapa kali berdebat dengan para petinggi partai, para pejabat negara dan lain sebagainya. Namun kemudian jawaban-jawabannya itu menurut saya kurang pas. Nah, selain itu juga banyak putusan-putusan dari pengadilan yang banyak dipertanyakan.
Dalam artian? Contoh, ada beberapa kasus yang menurut beberapa pakar hukum ini harusnya A. Tetapi di Tenggarai ada hakim yang diduga bermain, menjadi hasilnya B. Oknum ya. Oknum. Nah, jadi biar kita nggak kena delik ya. Oke. Oknum. Nanti kita pisah di sana ya. Kita jadi orang berbicara tentang hakim. Hakim adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sekaligus katanya dipercaya oleh Tuhan. Tangan Tuhan di dunia ya. Sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan. Tapi kemudian konteks berbicara hukum di negara kita banyak sekali hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang serius, tetapi seperti maaf ada pesanan dan yang lainnya. Lalu konteks hari ini saya ikut dengan kawan-kawan datang ke MK untuk melakukan uji material, sebenarnya simpel kan. Satu pertanyaan dari keluarga Joshua Huta Barat, ya, dari keluarga almarhum Nofriansah Huta Barat, mereka mengatakan ketika MA memutuskan hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, itu seperti petir di siang bolong. Betul. Itu menurut pihak keluarga. Nah, kita sebagai wartawan, ya, representasi dari masyarakat juga kan, ada pertanyaan yang sama. Nah, kemudian kita berdiskusi dengan Kang Asep Muhyiddin atau Kang Asep Abdar, ini rekan saya sejak dulu. Kita sering berdiskusi tentang apapun yang terjadi di Indonesia. Jadi sudah kayak Ipin Upin itu. Mungkin lebih dari Ipin. Kalau Upin dari U, ya, Ipin dari I. Ini mah Asep dan Asep. Asep. Jadi A kuadrat mungkin. Aku ada. Kuadrat cuma yang membedakan lawyer dan flower gitu kan. Oke, karena Kang Asep ini selain profesinya sebagai seorang jurnalis, beliau juga seorang pecinta lingkungan dan terus mengkampanyekan untuk menghijaukan Garut, khususnya umumnya Indonesia gitu kan. Oke, pasti. Baik, sekarang sudah sampai mana kelanjutan dari uji material tersebut? Oke, uji material ini memang kita kemarin sudah memasuki tahap persidangan kedua ya kan? Ya, betul. Yang pertama kita langsung secara daring, secara langsung ya, secara offline, karena kita memang merasa ingin menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan mungkin ada persepsi, ada prasangka yang mungkin kita ingin diskusikan dengan para hakim yang terhormat. Nah, MK ini menjadi salah satu tempat yang sangat luar biasa menurut saya, Kang Asep. Betul. Contoh, maaf ya, di MK ini kan, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI, kita ingin bersidang itu gratis kan? Betul itu. Ya? Ya. Nah, soal gratis kita tutup dulu, cuman ini mungkin bisa diulang-ulang, di MK itu gratis. Nah. Kita sebagai warga negara memiliki hak ya yang mereka terima secara profesional. Kita dimintai data, alasan dan lain sebagainya, kemudian kita masuk ke persidangan. Menurut saya persidangan ini adalah lembaga yang sangat luar biasa. Saya ada kebanggaan tersendiri di dalamnya. Terus kemudian kita mendengar apa yang disampaikan para hakim juga begitu membanggakan buat saya. Namun kemudian kembali kenapa kita datang ke sana, terus sudah sampai sejauh mana. Jadi di persidangan di MK itu memang ada tahapan-tahapan kan. Yang pertama tahapan pemeriksaan ya kan. Iya, pemeriksaan tahap awal. Tahap awal itu diperiksa apa yang kita sampaikan ya kan. Terus kemudian ada beberapa yang diralat dan sebagainya. Dan yang kedua, karena kita sudah agak tahu nih bakal sebentar kan, maka kita memilih daring secara online. Yang kedua ini memang sangat singkat, di mana ada beberapa juga perbaikan-perbaikan yang menurut para hakim yang terhormat kita harus melakukan apa. Nah, setelah itu memang katanya nanti di persidangan selanjutnya kita akan menunggu apakah sidang ini dilanjutkan atau tidak. Tapi kembali Kang, tadi kenapa saya datang ke MK? Mungkin pertanyaannya adalah saya punya pertanyaan sama dengan keluarga Joshua Huta Barat almarhum. Mereka tidak diundang. Mereka tidak dikasih tahu sebagaimana apa yang disampaikan dengan Kang Asep Muhyiddin. Mereka tiba-tiba mendengar perubahan dari hukuman seumur hidup, dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ya artinya ada sesuatu yang aneh. Yang kedua, silakan baca di media-media online. Silakan di media televisi. Banyak pro kontranya kan. Siapa yang kontra? Bukan masyarakat biasa, tetapi ada beberapa hakim pun
ya kan? Yang mempertanyakan kenapa bisa berubah. Walaupun kalau kata saya pribadi diakhiri oleh kalimat Pak Menteri Mahfud MD mengatakan bahwa penjara seumur hidup dan hukuman mati itu sama saja nilainya. Tapi konteksnya bukan itu, bukan masalah sama. Masalahnya adalah orang berharap ya oknum polisi, oknum jenderal yang memiliki perbuatan tidak terpuji yang sangat jahat, padahal dia sudah bekerja mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, tetapi menghilangkan nyawa seseorang dengan seenaknya saja. Setelah diputus atau diponis hukuman mati, tiba-tiba penjara seumur hidup. Maaf nih, saya buka. Atau saya mungkin ungkapkan kekesalan saya. Oke, silahkan bebas. Biasanya kan. Bebas di ruang tamu Lokus. Biasanya nih, yang di penjara 10 tahun ada grasi lah, ada apalah, ada remisi dan lain sebagainya. Tiba-tiba dalam waktu beberapa tahun keluar. Yang dikhawatirkan oleh saya dan masyarakat di Indonesia itu jangan sampai katanya seumur hidup, ya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, nanti ada grasi. ada apa, tiba-tiba maaf lah, orang yang begitu jahat, hatinya jahat, perilakunya jahat, padahal dia sudah dipercaya oleh negara, dipercaya oleh rakyat, memiliki perilaku yang begitu. Bagaimana negara Indonesia ke depan, Kang? Apakah akan muncul lagi Ferdi Sambo yang lain? Dengan seenaknya beleduk, membunuh orang, ya kan? Dengan berbagai alasan yang tidak bisa kita tidak bisa dicerna. Ya kan? Betul. Bahkan terhadap anaknya, seseorang yang dianggap anaknya. Kalau misalkan negara kita dipenuhi oleh oknum-oknum polisi seperti Ferdi Sambo, maka negara kita akan tidak jauh atau mirip dengan film India. Ya, membunuh seenaknya, ya kan? Mencuri seenaknya, sehingga yang muncul adalah hukum rimba. Masyarakat menjadi kecewa. Ya, maaf. Kita mengkhawatirkan itu, Kang. Maka sebagai wartawan, saya memberanikan diri dengan Kang Asep Muhyiddin datang ke MK. Ingin menyampaikan itu, Kang. Ya, jadi intinya Asep Kuadrat ini ingin penegakan supremasi hukum di Indonesia itu betul-betul tegas, jangan sampai pimplan gitu kan? Betul. Dari karena begini Kang B, kita mengambil contoh atau sampel seperti yang apa tadi disampaikan oleh Kang Asep, dikhawatirkan adanya ketika dihukum seumur hidup, contohnya itu kita plastik ke belakang, Gayus Tambunan. Itu kan bisa jalan-jalan ke Bali. Bisa jalan-jalan ke, padahal statusnya itu adalah terpidana. Yang namanya terpidana berarti harus di dalam ruang pidana, lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi kami bukan tidak setuju, boleh yang lain sudah diputus itu sudah ingkrah. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Tetapi ini kan sedikitnya ada mencederai rasa empati dari warga masyarakat Indonesia. Tentunya peradilan di Mahkamah Agung ini harus ada perubahan gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba mendapatkan putusan, karena saya sudah beberapa kali kasasi PK, bahkan dijelaskan dalam PK itu saya minta disidangkan, tapi tidak pernah ada sidang gitu. Nah, sehingga dalam tanda kutip putusan itu kan bukan berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan keinginan dan atau mungkin tanda kutip kepentingan dan pesanan seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Setidaknya kalau disidangkan seperti contoh MK ya, itu ada sidang, itu kan publik bisa menilai, oh pertimbangan hakimnya begini. Oh si A bilangnya ternyata seperti ini. Saya percaya dan saya yakin masyarakat akan bisa menilai seperti apa dan bagaimana. Dan betul persidangan tersebut tidak harus menilai judek paksi. Apa itu judek paksi? Judek paksi itu pokok perkaranya. Tetapi hanya penerapannya, hukumnya itu aturannya benar nggak sudah diterapkan. Jadi hanya menerapkan judek juris dari persidangan kasasi ini atau persidangan di peninjauan kembali ini di Mahkamah Agung, betul. Tapi kan kemarin banyak yang berargumentasi itu di dalam putusan Ferdi Sambo ini, kok masuk ke pokok perkara, kok masuk ke judek paksi ini, penilaian daripada Mahkamah Agung itu kan, jadi itu aneh gitu. Nah, jadi kami berharap ini ada perubahannya. Setidak-tidaknya jangan jika dipandang perlu, Mahkamah Agung baru memanggil para pihak. Tapi jadi wajib itu setidak-tidaknya disampaikan melalui surat pemberitahuan atau undangan. Adapun mereka mau hadir mau tidak, ya itu kan terserah
Seperti itu. Berapa kali sidang lagi untuk sampai pada keputusan? Itu tergantung dari Mahkamah Konstitusi kalau untuk berapa kali sidangnya lagi, karena tadi sudah disampaikan. Pertama tadi kemarin sudah itu sidang pertama itu pemeriksaan tahap awal, diantaranya ada pemberian nasihat-nasihat dari hakim panel Mahkamah Konstitusi. Yang kedua setelah diperbaiki sama kita, yang kedua itu ada penyampaian hasil-hasil perbaikan. Nah, dan nanti yang ketiga ini apakah akan dilanjutkan ke persidangan yang berikutnya ataupun tidak. Jadi di persidangan yang ketiga ini atau langsung putusan. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau seandainya dilanjutkan persidangan, berarti otomatis nanti ada dari legislatif dan eksekutif, dari perwakilan dari pemerintah, presiden, dan perwakilan dari DPRD untuk menjelaskan apa alasan hukumnya, bahasanya ini jika dipandang perlu, seperti itu. Mungkin tidak ini permohonan Bapak ini atau Akang Asep Kuadrat ini ke MK itu kan mungkin lebih beberapa bulan yang lalu ya dikatakan permohonan tersebut. Kemudian apakah mungkin permohonan Bapak itu terhambat oleh misteri putusan nomor 90? Kalau terhambat, oh iya putus 90 ya, yang menyatakan Bisa. itu ya apa Cawapres. yang cawapres itu ya. Cawapres. Wah, itu menarik. Itu Kang. menarik itu. Menarik itu. Bisa Gini. jadi ya. Gini Kang Bey, Hmm. jadi kita yang menjadi herannya itu di peraturan Mahkamah Konstitusi sudah jelas di pasal 4 itu Kang Bey. Jadi syarat-syarat legal standing seseorang bisa menyampaikan permohonan uji material itu harus ada hubungan kausalitas. Di antaranya itu hubungan sebab akibat yang dirugikan daripada peraturan undang-undang tersebut. Nih. Nah, di sini saya bacakan nih di pasal 4 ayat 2-nya itu, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu apabila a. ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan. C. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus ya dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, pertanyaannya, yang pemohon kemarin adalah seorang mahasiswa. Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi ini, apa kerugiannya? Kan hanya saya, kata si pemohon itu ya, yang di putusan tentang cawapres itu, saya pengagum berat Pak Gibran, Mas Gibran, gitu ya. Om Gibran. Jadi Om Gibran. Jadi kan bahasanya itu pengagum berat, itu bisa masuk legal standingnya. Kan aneh. Kecuali kalau ada sanak saudara, keluarga istilahnya ya, atau Mas Gibran sendiri masuk ke dalam permohonan tersebut, baru boleh. Atau si pemohon yang akan mencalonkan jadi wapres. wapres. Nah, itu boleh gitu. Jadi sebelum lebih jauh, legal standing dari permohonan pemohon tersebut itu kan tanda tanya. Kalau kami nih memohonkan dari apa yang dimohonkan di perkara 122 ini, pertama saya pernah mengajukan kasasi, PK pernah, karena saya sebagai lawyer gitu ya. Lalu kerugian bagi Kang Asep Ahmad ini kan dari sisi jurnalistiknya jelas bakal ada gitu ya Kang ya. Bakal banyak Gitu. Nah, jadi kami ingin rasa keadilan ini betul-betul dijalankan. Jangan karena seperti ini. Karena kami ini orang biasa ya Kang ya. Betul. Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kan semau gue, kasarnya kan seperti itu dalam tanda kutip ya. Nah, karena ini yang dimohonkannya ada mungkin kingmaker ya, ada yang lain-lain. Ada gitu. kaitan dengan petinggi negara. Sehingga dimuluskan saja. Kembali di legal standing di pasal 4 itu kan sudah jelas. Begitu. Harus ada hubungan kausalitas. Nah, kalau misteri putusan nomor 90 menurut Kang Asep Ahmad gimana? Jadi gini Kang, tadi seperti yang disampaikan Kang Abdar, harus ada hubungan kausalitas. Ya. Hakim waktu di MK juga menyatakan kepada saya, Kang Asep sebagai wartawan, ya, Apa hubungannya? apa hubungannya dengan kasus yang disampaikan oleh MK? Pernah nggak ikut bersih yang ini dimohonkan, katanya? Betul. Terus Nah ini kan nyambung dengan ini. Katanya harus ada keterkaitan. Oke? Ya.
Nah, saya melihat pada putusan tentang cawapres yang berumur 40 tahun harus dirubah, ya. Dan setidak-tidaknya ditambahkan berpengalaman Ya kan? menjabat. Itu aneh karena pemohonnya adalah seorang mahasiswa. Apa kaitan beliau pemohon ini ya dengan pencapresan? Dia kan bukan capres. Yang dicapreskan ternyata maaf diduga ada hubungan dengan Mas Gibran yang usianya di bawah 40 tahun. Ini bukan hanya pertanyaan dari saya, Kang. Seluruh Indonesia yang pintar, yang kurang pintar, yang belajar, yang tidak belajar sama mempertanyakan itu. Oke, jawabannya ada yang A, ada yang B. Tapi tadi kembali, seperti halnya kasus Ferdy Sambo, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap nyeleneh. Maka muncul MK. Nah, MK ini muncul berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ada dasarnya juga. Dasar yang lain ya, menurut saya pribadi, banyak pertanyaan dari masyarakat. Kok bisa sih? Tidak ada hubungannya dengan pencapresan, tetapi dikabulkan permohonannya. Itu pertanyaan yang sama, kan? Ya minimal kalau ada hubungannya, misalkan si mahasiswa itu pengurus partai atau anggota partai, Ya. itu masih bisa mungkin ya Itu mengajukan. kalau partainya mungkin dari partai akan mengusung, potensi masih dikaitkan masih bisa. Tapi kan tergantung interpretasi daripada hakim gitu. Karena kan kadang-kadang seperti ini. Ketika kita mendalilkan A, B, C, ternyata mohon maaf selera hakim ini pengennya dari D, E, F. Kita kan harus mengikuti selera hakim gitu. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan bakunya. Jadi ada yang pertama itu nama identitas, yang kedua itu kepenting apa yang dimohonkannya, legal standing itu kan sesuai seperti itu. Itu sudah ditetapkan kata bakunya. Tapi pertanyaan itu tadi hubungannya apa gitu. Sedangkan Kang Asep sebagai wartawan itu jelas-jelas ditanya. Terus pernah nggak saudara wartawan, saudara Kang Asep ini mengajukan kasasi ya? Kasasi. Atau pernah ikut bersidang, atau pernah nggak ikut meliput di sidang? Bagaimana mau meliput sidangnya juga kan nggak tahu, begitu. Ya jangankan saya, kan, tadi keluarga Joshua Huta Barat pun tidak tahu. Padahal itu jelas-jelas orang yang berperkara itu, betul, yang bersangkutan. Dan mungkin ya harus diperjelas tuh begini, kan. Tadi saya sampaikan, saya sering berdebat dengan para politisi, kan. Saya sering berdebat dengan beberapa pejabat. Terkait apa? Terkait penulisan. Ada bahasa begini, tidak apa-apa wartawan salah menulis. Namanya juga manusia. Menurut saya itu salah besar, Kang. Tetap wartawan itu harus sebaik-baiknya menulis, ya, harus sebaik-baiknya menyampaikan informasi. Tidak ada toleransi, Kang. Makanya di perusahaan media itu ada wartawan. Wartawan mengirimkan tulisan kepada editor. Betul? Editor diperiksa oleh pemimpin redaksi. Itu untuk mencapai kesempurnaan informasi, karena informasi bisa menyesatkan kalau ya tidak baik dan benar. Nah, pada konteks putusan MA ya disebutkan bahwa persidangan dilakukan terbuka untuk umum. Sementara tadi umum di mana? Jangankan umum, keluarga yang berkaitan pun tidak dikasih tahu. Itu aja. Jadi saya tidak mau panjang lebar, mungkin ini juga bisa kalau dibaca atau ditonton oleh majelis hakim, ya, oleh wartawan yang lain, oleh perusahaan media, oleh senior-senior saya di perusahaan-perusahaan media, bahasa atau konteks itu, ini saya pengen diperjelas, harus diperjelas. Apa terbuka, apa tertutup. Sudah jelas, terbuka adalah, ya, maaf, bisa diketahui. Kalau tertutup, maaf, ya namanya tertutup. Tidak ada yang bisa mempersamakan tertutup dan terbuka adalah sama, nggak bisa. Jadi agar teman-teman jurnalis ketika menyampaikan berita itu betul-betul sesuai dengan fakta gitu kan? Betul, harus akurat, kan. Informasi, pokok persoalan, ya, harapan dan lain sebagainya itu harus benar-benar mengedukasi. Kalau seandainya ini tidak mengedukasi, maaf, itu pembodohan publik dan nantinya akan berbahaya kepada masyarakat. Kita sebagai wartawan menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Karena apa? Sebaik-baiknya itu akan menghasilkan keadilan, kesejahteraan. Kalau kita menulis asal-asalan, nggak apa-apa, namanya juga wartawan salah nulis, nggak bisa. Makanya dalam konteks perusahaan pers ada hak jawab, ya. Takutnya begitu.
sudah wartawan mengirim berita, terus diedit sama editor, kemudian diperiksa oleh Pemda, tetap ada kesalahan, maka harus ada hak jawab. Itu untuk menunjukkan bahwa informasi harus benar-benar perfect, harus sempurna. Tidak ada kalimat, wah nggak apa-apa salah tulis, nggak apa-apa. Jadi salah lamun cek urang sudah nama wartawan jangan menulis karena departemen percenahan. Betul, harus faktual Kang. Nah sementara kita baca berita, menurut hakim ya Mahkamah Agung bahwa ini persidangan dilakukan terbuka untuk umum. Saya nggak jauh-jauh, nggak panjang lebar cerita saya, hanya mempertanyakan apa yang diucapkan oleh hakim sesuai dengan pertanyaan dari keluarga Yosua Huta Barat. Bagai petir di siang hari, berarti orang naon kan? Nggak tahu apa-apa, putusannya jadi begitu. Ya kapan dikasih tahu? Ya kan? Jadi yang kita pengen, maaf, Kang Asep maaf nih, majelis hakim kan mengatakan waktu kita di MK, Iya. mungkin kalau di MA dilakukan persidangan terbuka untuk umum, Satu Indonesia katanya ya. membutuhkan tempat yang luas. Oke? Dan bagaimana dengan putusan-putusan yang lain? Apapun itu jawabannya, kita ingin ada transparansi, ada keadilan, ada hak dan kewajiban yang berjalan sesuai dengan aturannya. Jangan hak menjadi kewajiban, jadi wajib jadi hak. Itu nggak bisa. Mana hak, mana wajib. Ya. Ya kan? Mana tertutup, mana terbuka. MA dengan berbagai alasan itu lembaga negara yang maaf ketika dibutuhkan oleh masyarakat, mau berapapun anggarannya, ya sediakan. Tadi kenapa saya bilang di MK gratis, di MA kita bayar. Bayar loh kita di MA ketika orang yang mengajukan kasasi, peninjauan kembali, bayar itu kan nggak gratis. Bayar. Di MA. Di MA di Mahkamah Agung nih. Kalau di MK Gratis. Bahkan kita dikasih hadiah kan. ini ya kenang-kenangan ya dari MK Ada itu. apa namanya? Souvenir. Ada Souvenir. souvenir, bag, terus kemudian kalender. Kalender ada juga gitu. Ya kan? Saya bawa dulu kalendernya Kang. Ini buat contoh Siap, bahwa di boleh, MK boleh. itu kita sangat bangga, ya. Walaupun gratis, ruangannya bagus. Gagah, elegan, kita bisa melakukan persidangan dengan langsung tatap muka dengan para hakim. Ya saya yakin di MA juga bisa. Bentar Kang, saya mau bawa dulu merchandise dari MK ya. Boleh. Nah, jadi seperti ini kan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang namanya persidangan terbuka untuk umum itu dapat diikuti oleh masyarakat umum gitu. Nah, memang kata dapat di sini kan masih debatable. Apakah dapat ini betul-betul harus terjadi atau tidak gitu. Tetapi kami hanya berharap itu jangan sampai dibahasnya itu sidang di pengadilan yang secara terbuka untuk umum, tetapi dengan alasan tadi dari hakim Mahkamah Konstitusi, kalau dilaksanakan sidang terbuka untuk umum berapa ratus dilaksanakan sidangnya itu butuh ruangan yang besar. Itu bukan alasan hukum. Itu hanya alasannya apa? Fasilitas. Kenapa toh? Yang dulu itu pernah terjadi dilaksanakan persidangan di Mahkamah Agung ini gitu. Ketika berganti ketua Mahkamah Agung kok jadi tidak dilaksanakan dengan mungkin berbagai alasan apalah seperti itu kan tidak logis gitu. Sementara bagaimana nasib para pencari keadilan tiba-tiba bledak di saat diberikan putusan, dengan putusannya dalam tanda kutip apakah akan diterima atau tidak itu sudah menjadi putusan. Begitu. Kenapa bisa beda antara MK dan MA? Padahal sama-sama lembaga negara penegak hukum. Nah, jadi kalau Mahkamah Agung ini di bawah-bawahnya itu adalah ada hakim-hakim, yaitu hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan tata usaha negara. Nah, lalu MA Mahkamah Agung diantaranya memiliki kewenangan, yaitu menguji hak uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu di MA. Tapi sama itu tidak sidang. Tapi bayar kita. Gitu. Menguji hak uji material di peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Gitu. Bayar. Tapi tidak pernah sidang. Alasannya apa? Kan juri faksi hanya memeriksa berkas gitu ya. Kan kalau hanya memeriksa berkas bisa saja dibuat-buat.
gitu. Katanya nggak mungkin, betul. Itu nggak mungkin terjadi. Tapi faktanya kan suka ada yang terjadi seperti itu. Tapi kalau ditanya langsung, benarkah seperti ini? Benarkah seperti apa sih tujuan yang sebenarnya? Kan bisa lebih koheren. Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Agung ini menerima informasi. Nah, oke. Itu untuk MA. Siap. Kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji produk undang-undang terhadap undang-undang dasar ketika ada dianggap bertentangan. Itu fungsi daripada Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang ya ada beberapa atau ada hakim dari Mahkamah Konstitusi menangis karena ada prahara di hakim Mahkamah Konstitusi ini dari konflik kepentingan terhadap putusan nomor 90 tadi itu. Oke, betul. Tadi kan sudah bicara panjang lebar. Bahkan Kang Asep Ahmad sudah membawa bukti bahwa beliau Mendapatkan souvenir pernah Oh, gitu iya. kan? Pernah bersidang di MK dan mendapatkan dan souvenir. souvenir. Hmm, Beliau sangat bangga ketika datang ke MK. betul. Namun namun dalam tanda kutip kali ini bisa disebut tadi kata Kang Asep Abdar MK lagi terkena prahara. Bahkan anekdot ada yang mengatakan bahwa bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Nah, apakah masih ada kebanggaan dan kepercayaan terhadap MK Gini, bagi Kang Asep Kuadrat ini? gini. Menurut saya pribadi kan, ini sesuai dengan beberapa satu keilmuan yang disampaikan oleh beberapa guru, ya, Betul. termasuk guru spiritual, bahwa setiap lembaga, ya, setiap manusia itu memiliki peranan dan tanggung jawab. Tetapi seiring dengan itu mereka juga punya tantangan, punya godaan kan. Nah, Ya, godaannya adalah bisa dari eksternal, bisa dari internal. Tapi walau bagaimanapun kita harus menghormati namanya lembaga atau institusi negara. Sebobrok-bobroknya MK, saya tetap misalkan ya maaf sejauh ini baru terkena prahara. Siap. Saya tetap masih menilai MK adalah lembaga yang bersih kan. masih kredibilitas akuntabel gitu ya. Betul, masih sangat saya percayai. Pengadilan agama, pengadilan negeri, semua lembaga negara masih sangat saya hormati. Saya memiliki kepercayaan terhadap lembaga itu. Nah, ketika ada perhara, ketika ada masalah, itulah salah satu tantangannya kan. Betul. Saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai jurnalis, memberikan dukungan penuh terhadap lembaga itu. Dan saya yakin dan berdoa agar mereka diisi oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang amanah, ya, yang memiliki tanggung jawab dan kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Kan? Selain daripada orang-orang yang berilmu, berwawasan, yang paling penting diisinya itu oleh hakim-hakim yang memiliki integritas dan hati nurani serta etika dan adab yang tinggi. Karena nggak ada sekolah adab, nggak ada sekolah etika. Betul. Itu kalau ilmu ada sekolahnya. Kalau etika dan adab nggak ada sekolahnya gitu. Dan saya yakin ketika ada hakim yang memiliki integritas seperti itu, nanti Kang Asep akan terwujud apa yang disampaikan dari oleh Kang Asep. Oke, sebelum kita lanjutkan kita break dulu untuk menyimak mendengarkan. Boleh sambil ngopi ya? Oh, Ini Mas. bebas. Kalau saya mau makan anggur boleh Kang? Oh, silakan. Oke. Dari mana ini anggur nih? Kebetulan ini anggur hasil buah karya dari seorang anak muda generasi milenial kebanggaan Garut yang mungkin belum banyak orang mengenalnya. Ini adalah hasil buah karya dari Garut Grave Garden. Notabene-nya beliau adalah Kang Pajar. Ya, Kang Pajar. Katanya masih mahasiswa itu ya? Ya, dia masih mahasiswa. Mudah-mudahan dia segera beres karena tadi ngobrol-ngobrol dia lagi nyusun skripsi kan. Mantap. Kita doakan saja semoga lancar agar karyanya ini bisa terus berkembang dan bisa mendunia gitu. Amin. Ini selain kita disupport oleh Garut Grave Garden miliknya Kang Pajar, kita juga disupport oleh minuman yang sangat istimewa untuk menghangatkan badan yaitu Jawaru. Ini adalah minuman kesehatan yang bisa menghangatkan badan kemudian bisa menghilangkan pegal-pegal. Selain itu kita juga didukung oleh
Green Office Locus. Nih, Green Office Locus untuk merubah perkantoran menjadi hijau, indah. Ini produk dari Green Office Locus. Nah, untuk tanaman ini agar tetap segar dan tumbuh dengan subur, kita juga didukung oleh produk pupuk yaitu Mitan 38, produk dari Bumdesma Kecamatan Balubur Limbangan. Dan yang terakhir, kalau Anda ingin tampil trendy, khususnya alas kaki, kita juga disupport oleh UMKM sepatu Genesis dari Kecamatan Banyuresmi. Oke, kita lanjut ke perbincangan kita. Silakan. Apakah putusan MK dan MA yang sudah dibacakan itu bisa dirubah? Yang sudah diputuskan gitu ya. Ya, yang sudah diputuskan. Nah, kalau putusan MA dan MK itu kalau sudah dibacakan, diputuskan itu final dan mengikat. Terakhir gitu. Jadi itu adalah kalau di MA itu ada kasasi dan ada paling terakhir itu adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali harus didukung dengan adanya novum baru atau bukti baru. Nah, jika sudah diputus itu sudah upaya hukum terakhir paling tinggi itu. Nah, kalau di MK itu final and binding. Jadi mengikat gitu. Jadi kalau seandainya contoh seperti tadi ya dalam putusan 90 itu yang cawapres kan ada tambahannya nih. Tambahannya kalau nggak salah kan tambahannya atau setidak-tidaknya atau pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah. Itu kan ada tambahan gitu ya. Nah, itu sebetulnya kurang etis karena nggak bisa MK menambah seperti itu. Itu kan haknya daripada para anggota yang DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Gitu. Nah, tetapi meskipun sekarang menjadi prahara, akhirnya muncul MK yang Prof Jimli ini, gitu ya. Tapi tetap ini sudah final mengikat, bisa dilaksanakan. Tapi itu kan ada saya lihat-lihat di berita, katanya masalah putusan MK nomor 90 ini bisa dicabut katanya karena putusan tersebut tidak dilakukan di depan publik katanya. Itu bagaimana? Kalau tidak dilakukan di depan publik, menurut saya tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi batalnya putusan tersebut. Tetapi kalau hukum acaranya di MK tidak ditempuh, itu saya bisa pastikan dan bisa yakin seyakin-yakinnya itu putusan nomor 90 ini bisa batal juga. Karena apa? Logikanya begini. Ketika hukum acara peradilan di Mahkamah Konstitusi ini tidak ditempuh, kan ada tahapan-tahapan. Betul. Nah, tahapan-tahapan ini contoh ada 4 atau 5 tahapan lah. Tiba-tiba yang dilaksanakan itu hanya 3 tahapan. 2 terlewat. Itu dipastikan pasti akan batal. Karena hukum acaranya cacat formil. Cacat formil. Contoh, kita kembali ke contoh seseorang ditetapkan tersangka. Nah, aparat penegak hukum sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka itu ada tahapan-tahapannya. Penyelidikan, penyidikan. Lalu isinya ada gelar perkara, ada surat pemberitahuan dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika sudah dianggap cukup, ada ekspos ya. Itu sudah dianggap cukup, barulah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian apakah menurut Kang Asep ini, apakah hukum di Indonesia ini bisa dikalahkan oleh kekuatan politik? Nah, walau alam, saya tidak bisa ini. Tapi intinya begini, hukum adalah produk politik. Betul. Nah, ya gitu. Makanya hukum ini siapa yang berkuasanya? Kan yang menerbitkan produknya ada kan orang berpolitik, anggota DPR. Gitu. Berarti produk hukum yaitu tadi terkadang dalam tanda kutip saat ini bisa sedikit dikesampingkan oleh kepentingan politik. Jadi intinya ada kemungkinan gitu ya. Tapi walau alam kan gitu. Seharusnya di ini kan negara hukum gitu, meskipun yang menerbitkan hukum adalah anggota DPR RI yang terhormat gitu ya. Tetap meskipun hukum yang contoh Kang Asep anggota DPR RI menerbitkanlah sebuah undang-undang. Suatu saat menjerat dirinya sendiri, tetap harus ditaati, harus dipatuhi.
gitu. Seharusnya kan seperti itu. Ini kan negara hukum gitu bos, bukan negara federal, bukan negara kerajaan gitu ya. Oke. Oke, saudara-saudara Lokus, sebetulnya kami masih ingin terus mengobrol dan menggali tentang masalah hukum, karena kita memang sangat perlu lah kita mengedukasi masyarakat, jangan sampai kita ini dalam tanda kutip dibohongi oleh oknum-oknum penegak hukum. Kasarnya begini Kang, masyarakat ini sudah banyak petinggi yang pintar, tapi minteran masyarakat, gitu ya. Ya, betul. Sehingga sekarang masyarakat ini bukan butuh orang yang pintar, gitu, tapi butuh yang apa coba? Dijawab nanti sama masyarakat. Karena yang pintar itu kadang-kadang suka meminterin masyarakat, istilahnya ngebodohin masyarakat, ngebohongin masyarakat, gitu. Kang, saya ngasih tambahan dulu Kang. Tadi ngomong masyarakat ya. Oke. Sebelumnya seperti biasa kita ada statement closing atau quotes dari masing-masing narasumber. Silakan dari Kang Asep Ahmad. Oke. Gini Kang, karena saya dan Kang Abdar sepakat membuat salah satu media namanya Lokus, dan tagline-nya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka di sini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Anda semuanya warga negara Indonesia memiliki hak, memiliki kekuatan, dan juga memiliki peran. Jika Anda tidak menggunakan peran itu, maka apa yang akan terjadi? Peran harus digunakan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan dan harapan, dan ada adanya kan, harus punya keberanian. Kenapa saya ngomong keberanian? Karena banyak sekali masyarakat yang terkesan cuek. Tapi sebenarnya bukan cuek kan, mereka tidak punya keberanian. Nah, kita ngajak masyarakat untuk selalu kritis. Persoalan di negara kita, baik di pusat, di provinsi atau di daerah, bahkan di tingkat desa, masyarakat harus vokal kan. Harus berani. Mereka adalah penyumbang suara. Ya. Hak mereka, suara mereka memiliki peran penting di masa depan. Itu mungkin kalau statement dari saya kan, khususnya untuk orang warga Garut, berani untuk menyampaikan yang benar. Kalau Anda ingin belajar saat ini, sedikitnya bisa konsultasi ke Kang Abdar atau bisa baca Google. Oke. Jadi kalau mau diskusi, yuk mari datang ke kantor Lokus untuk kita Kang Asep Abdar, silakan. Baik, sederhana sekali ya. Mungkin dari saya ini selaku apa ya? Kalau praktisi sangat jauh gitu ya. Tapi ya saya hanya ingin menyampaikan, karena profesi saya sebagai lawyer atau advokat, tolonglah kepada yang mulia dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya, bukan adil dalam tanda kutip seperti apa gitu ya, tetapi kita harus melihat masyarakat menyampaikan permohonan atau menyampaikan gugatan, atau para pencari keadilan menyampaikan gugatan ke pengadilan, itu ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai ya hakim yang sudah diberikan mandat dan kepercayaan, apalagi bisa dikatakan hakim ini tangannya Tuhan di dunia. Jadi nyawa seseorang, hak asasi manusia seseorang itu tergantung di tangan hakim. Itu bagi yang berperkara gitu ya Kang ya, seperti itu. Nah, jadi tolonglah isi dengan orang-orang yang memiliki akal sehat, bukan sekarang tidak memiliki akal sehat, bukan. Tapi memiliki nalar, memiliki argumentasi yang tidak mencari-cari alasan pembenaran untuk membuat sebuah pertimbangan. Gitu. Oke, siap. Jad, ada yang ingin disampaikan? Tidak. Closing statement? Oke, kalau tidak ada, jadi saya mengutip dari pernyataan beliau-beliau narasumber yang hadir di sini. Katakan apa yang harus dikatakan, karena hukum itu buta. Sekian dan terima kasih. Saya Begin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.